kesempatan tanpa kekurangan sesuatu apapun, ya sama-sama kembali kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebab saya percaya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Ya, firman Tuhan, tanpa firman Tuhan, Alkitab mencatat dalam surat Petrus, hidup manusia ini sama seperti rumput, ya. Pagi kelihatan mekar, tetapi siang dia sudah layu. Begitulah memang kehidupan kita sebagai anak Tuhan tanpa firman Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya berkata demikian, kalau kehidupan kita bagikan rumput, tetapi kalau diisi oleh firman Tuhan, maka hidup kita itu menjadi kekal. Ya, jadi tanpa firman Tuhan memang hidup kita ini sama seperti rumput. Ya, jadi mari kita akan melihat Alkitab kita. Minggu lalu kita sudah belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, ya, namanya seorang Raja Yoram. Ya, Raja Yoram ini adalah raja yang melanjutkan kepemimpinan dari abangnya, yaitu Raja Ahazia. Ya, jadi setelah Raja Ahazia mati, Raja Yoram menggantikan kedudukan takhta. Dia memegang tongkat kekuatan sebagai seorang raja di Israel. Ya, tentunya Israel sudah terpecah bagi dua. Jadi setelah Raja Yoram ini meninggal, Raja Ahazia meninggal, Raja Ahazia ini melanjutkan kepemimpinan dari bapaknya Raja Ahab. Jadi ada satu kebijakan yang tetap dipertahankan oleh Raja Ahazia, itulah penyembahan berhala. Tetapi setelah Raja Yoram melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Raja Ahazia, ya, Raja Yoram menghancurkan semua tugu-tugu penyembahan berhala itu. Dan sebenarnya itu baik, ya, karena sejaknya zaman Israel, ya, Tuhan tidak ingin diduakan, ya. Jadi itu sudah menjadi ketetapan dalam 2 loh batu, ya, 10 hukum Taurat. Salah satunya Tuhan berkata apa? Apa salah satunya? Jangan ada padamu, kan itu kan 10 kan? Ya, patik palimahon apa orang Batak bilang itu, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi hukum yang pertama, yang nomor 1 dalam kitab Keluaran, ya, adalah perjanjian. Itu perjanjian. Perjanjiannya yang pertama apa? Jangan ada padamu ilah lain. Tapi memang penyakitnya bangsa Israel sejak zaman dulu, mereka itu suka selingkuh, ya kan? Sehingga mereka bangun apa? Berhala. Ya, mereka bangun anak lembu emas dalam kitab Keluaran. Itu penyakitnya. Notabene manusia sekarang ini sukanya apa? Selingkuh, ya kan? Karena itu sejak zaman Raja Israel. Sejak zaman Israel, kita lihat kitab Keluaran pasal 32. Nanti baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ya. Ayo kita baca Keluaran pasal 20 ya. Jadi memang sejak zaman dulu orang itu suka selingkuh, ya kan? Itu sekarang itu sampai saat ini manusia itu sukanya memang mendua hati. Bahasa Bataknya mardua holong. Itu sejak zaman dulu sudah ada itu. Itu perjanjian dalam 10 hukum Taurat. Kita lihat kitab Keluaran pasal yang ini kan 10 itu kan, 10 hukum Taurat kan. Taurat itu kan perintah, ketetapan, perjanjian kan. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel ada 10. Iya. Ya, coba baca dulu. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, Allahnya huruf apa? Itu Allah saingan yang berbahasa Inggris. Ini kan perjanjian pertama. Ya kan? Jadi sejak zaman dulu Tuhan sudah menetapkan suatu perjanjian, jangan diduakan hati Tuhan. Jangan sampai hati bangsa Israel itu berpaling kepada ilah lain. Tapi itu pula penyakit yang dari sejak zaman dulu yang ada sama bangsa Israel. Perjanjian, ya, jangan ada ilah lain, ya kan? Nah, baca kitab Keluaran pasal 32. Ini penyakitnya, dibuatlah itu anak lembu emas ala tuangan, menggantikan kekuatan daripada Allah yang benar. Coba kitab Keluaran pasal 32 ayat pertama. Coba, waktu Musa di atas gunung Sinai. Ya, silakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, ya, Mari buatlah untuk kami Allah. Iya kan, ini kan, mari buatlah untuk kami Allah, ilah. Ya kan, sudah ada perjanjian. Cobalah kalian ya, yang masih muda ini ya, ada perjanjian dengan ya pacar, ya kan. Nanti kalau
Kau begini, kita begini. Ada perjanjian kan? Dulu kita Keluaran. Sama dengan perjanjian pada zamannya Raja Yoram. Itu tetap berlaku. Jangan ada sampai Tuhan itu diduakan. Ya kan? Jangan sampai ada ilah lain. Jangan ada sampai laki-laki lain. Ya, jangan sampai ada perempuan lain. Itulah perjanjian. Ya kan? Itu perjanjian. Jadi Tuhan tidak mau didoakan. Itu kan dalam Korintus berkata, Dia Allah yang cemburu. Ya, jadi cemburu. Itu kenapa Tuhan cemburu? Karena bukti kasihnya kepada bangsa Israel. Ya, kalau seorang pria itu cemburu, perempuan atau pasangannya diganggu, itu bukti kasihnya. Ya, itu bukti cintanya itu. Ya kan? Jadi kalau engkau mungkin, ya laki-laki itu mungkin cemburuan, itu bukti kasihnya itu. Tapi kok dibiarkan, udah biarlah, kemana kau pergi, urusanmu itu. Nggak apa-apa. Itu bukan bukti kasihnya. Ya, itu kebodohannya itu. Saya yakin sebodoh-bodohnya laki-laki kalau dia cinta dengan perempuan, pasti dia tidak ingin cintanya diduakan. Ya, karena Tuhan begitu kasihnya. Jadi dia tidak mau bangsa Israel itu mendua hati. Nah, oke ya. Dalam kitab Keluaran dibuatlah patung anak lembu emas. Dalam kitab Raja-Raja tadi, Raja Yoram menjauhkan itu semua patung pemberhalaan itu. Dijauhkannya semua patung pemberhalaan, tapi begitu pun dia jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena semua dosa itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Betul? Ya, kita lihat 2 Raja pasal 3. Ayo sikit lagi 2 ayat saya akan buka ini ya. 2 ayat saya selesaikan. 2 Raja pasal 3. Jadi jangan ada satu dosa yang pun kita pertahankan dalam pengikutan kita kepada Tuhan, apapun bentuk dosanya. Ya, apapun bentuk dosanya. Baik dosa yang kelihatan terlebih dosa yang tidak kelihatan. Kadang-kadang umat Tuhan, perhatikan saya, pengikutan orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu, dia memang tidak melakukan dosa yang kelihatan. Tapi banyak dosa yang tidak kelihatan masih dikerjakan. Makanya Yoram itu dia berlaku jahat di mata Tuhan. Memang dia hancurkan semua penyembahan berhala itu. Ya, karena dia yakin Tuhan senang, tapi masih ada dosa lain yang tidak dia selesaikan. Mari 2 Raja-Raja pasal 3. Ya, kita lihat ya ayatnya yang pertama. Ya. 2 Raja pasal 3 ayat pertama. Ya. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Allah. Teruskan. Tetapi bukan seperti ayahnya. Bukan seperti bapaknya yang membangun tugu-tugu pemberhalaan itu. Jadi Tuhan tidak mau, Tuhan. Ya dibangunlah tugu-tugu besar. Ya sekarang kan ada penyakit kita begitu kan. Ya di daerah kampung kita sana, daerah Toba sana. Ya. Begitu megah-megah. Ya kadang-kadang kita bingung. Kuburan kita pikir rumah. Ya. Salah, tidak salah. Tapi terkadang di dalamnya sudah ada menduakan Tuhan. Ya. Karena apa? Manusia, Tuhan tidak ingin dikaitkan dengan barang-barang begitu. Itulah penyakit jemaat di Roma. Mereka menggantikan apa? Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan apa? Dengan penyembahan-penyembahan berhala. Ya, mereka menggantikan Tuhan dengan apa? Dengan hal-hal patung-patung berhala. Sehingga Tuhan tidak ingin seperti itu. Ya, teruskan ya. Baca. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Tetapi bukan seperti bapak dan ibunya. Teruskan. Ia menjauhkan tugu berhala Baal. Dia menjauhkan tubuh berhala Baal. Teruskan. Yang didirikan ayahnya. Yang didirikan ayahnya. Jadi perhatikan. Jadi tidak ada satupun dosa yang dipertahankan, apapun bentuk wujudnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Sebenarnya lebih banyak yang tidak kelihatan yang masih kita kerjakan. Makanya Tuhan berkata dalam surat 1 Petrus pasal pertama, hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu kudus. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Untuk hidup dalam kekudusan, kita mempertahankan kekudusan seperti Tuhan itu bukan pekerjaan yang mudah. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 ya. Ya silakan. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Apa kata hendak dalam kamus besar KBBI? Itu perintah, betul? Ketetapan. Hendak yang harus dikerjakan. Jadi ketetapan yang harus kita kerjakan itu adalah supaya kita itu hidup
di dalam kekudusan, mengalami kekudusan, mengalami kesucian. Ya, berjalan di tengah dunia ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita ini harus hidup di dalam kesucian. Banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa, banyak sekali tingkah-tingkah laku dosa yang mencemari kehidupan kita. Tetapi memang pekerjaan hidup dalam kekudusan itu perkara yang mustahil. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, hidup dalam kekudusan itu sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Pertahankan itu. Ya, kita harus kerjakan. Karena kita banyak tawaran dosa. Ya, manusia, perhatikan, manusia, sifat manusia semakin dilarang, justru yang dilarang itu semakin dikerjakan. Betul enggak? Sering enggak kalian pergi ke Pajus itu? Ya, apalagi saya di daerah kami sana, ya. Kadang kita berkendaraan, jangan lihat sebelah kiri. Kata, dibikin di spanduk itu kan. Justru kita lihat. Iya kan? Justru kita lihat. Jangan menoleh sebelah kiri. Awas. Katanya sudah awas itu. Sudah datang seru berapa kali. Dibikin lagi gambar petir. Awas. Jangan lihat ke sebelah kiri. Justru karena itu kita lihat. Justru yang dilarang itu, itulah yang enak. Justru itulah. Manusia itu haknya semakin dilarang, semakin dia penasaran. Nah, hendaklah hidup suatu, makanya Alkitab itu berisi dua bagian itu, ya, perintah dan larangan. Perintah sesuatu hal yang harus dikerjakan, larangan sesuatu hal yang tidak boleh dikerjakan. Tapi manusia sekarang ini terbalik otaknya. Larangan dikerjakan, perintahnya hidup dalam kekudusan. Ini suatu hal yang sulit untuk dikerjakan oleh manusia. Bukan pekerjaan yang gampang, tapi saya memberikan resepnya kepada saya dan saudara. Ini bagian terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Nah, inilah resepnya. Bagaimana kita ini jangan seperti Yoram, menimbang-nimbang dosa, memilih-milih dosa, ya. Tapi hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, ini suatu hal yang harus dikerjakan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Mari kita harus belajar dari sini. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Iya, teruskan. Dan darah Yesus, Ya, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. amin. Jadi darah Yesus itu sudah tertuang di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari segala perbuatan dosa. Itu dari pihak Tuhan, Dia berikan sarananya. Tapi untuk mempergunakan itu bagaimana? Untuk mempergunakan darah Yesus itu, ya kan sudah diberikan Tuhan, ini sarananya nih, ini kamu pakai nih darahku, darah yang mahal. Tapi kan kita kan harus pergunakan itu dengan cara bagaimana? Ayat ke-9, jawabannya ayat 9. Ya, silakan. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, mari segala perbuatan-perbuatan dosa, cacat celah, kita akui kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang masih bagus hati nuraninya, Bapak Ibu perhatikan, di saat dia berbuat dosa, dia mengaku, Tuhan, aku sudah salah. Ya, itulah cara mempergunakan darah Yesus. Teruskan. maka Ia adalah setia dan adil, Ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa Ia kita mengampuni segala dosa kita. Terus dan menyucikan kita dari segala kejahatan. kita pakailah darahnya itu. Jadi kita ini berjalan tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dia sudah berikan darahnya. Untuk mempergunakan darah itu, mari sadari siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kan kita ini hidup dalam kekurangan. Banyak kali dosa yang kita lakukan. Enggak hanya saudara, saya pun. Tapi saat kita melakukan dosa, Tuhan, ini aku, Tuhan. Banyak kali kekurangan yang ada. Banyak kali kelemahanku. Ampuni aku dalam segala dosa-dosaku. Betul? Maka Tuhan tidak mempertahankan. Tapi Dia katakan, Ia orang yang setia. Dia Allah yang setia. Dia mengampuni dengan keadilan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita sudah disucikan dari dosa kita, maka kita akan bisa melihat Tuhan penuh dengan kemuliaan karyanya, kasihnya, korbannya, penebusannya, ya, dan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar Tuhan mampu kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bagi bertempat yang ada. Ya, kita bagi berdiri dan nyanyikan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, ya. Mari. Ku tahu hidupku